Yo, what's up guys? Balik lagi sama aku Deva. Aku mau nanya dong. Kalian pernah nggak sih waktu lihat HP kalian sendiri itu kalian berpikir, wah, aku puas banget beli HP ini kak. Love you banget sama HP ini. Atau kalian merasa kecewa karena tidak sesuai ekspektasi sampai pengen diinjak-injak gitu HP-nya. Nah, percaya nggak percaya, perasaan puas atau kecewa kalian ini merupakan hal yang sangat penting di dalam dunia ekonomi loh. Dan ini pas banget akan menjadi bahasan di video kita kali ini untuk mata kuliah ekonomi manajerial. Dan ya, kita dari kelompok 4 akan membahas tuntas tentang fenomena ini. Kita akan kulik lebih dalam terkait dengan kepuasan konsumen, khususnya pada produk yang menempel 24/7 dengan kita, yaitu smartphone. Tapi aku nggak bakal ngebahas sedalam itu sendirian. Aku ditemenin timku yang super duper keren. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kenalin yuk sama punggawa-punggawa dari kelompok 4 yang super duper keren. Let's go! Oke, itu dia tim lengkap dari kelompok 4. Gimana? Keren-keren dan siap tempur kan? Oke, teori dan konsep udah kita siapin. Tapi, ngomongin soal ekonomi manajerial, apalagi soal kepuasan konsumen, rasanya kurang banget gak sih kalau cuma ngomong dari balik layar? Nah, maka dari itu, sekarang waktunya kita untuk terjun ke lapangan. Let's go! Ya. Kita sekarang udah di Rendon ya. Kita bakal nyari beberapa responden atau informan untuk membantu kita dalam pembuatan tugas akhir dari mata kuliah ekonomi manajerial. Jadi ya karena semuanya berjalan lancar. Ya, keren. Halo kakak, boleh kenalan namanya siapa? Dava, Yola, Kak Japri, Imam, Burani, Wayan, kakak. Asri. Kira-kira HP-nya mereknya apa? Redmi, Oppo A57, Vivo, Oppo, iPhone, Samsung ya? Infinix, Vivo, Oppo A78, Samsung, Redmi, iPhone, Samsung, iPhone kakaknya. sama iPhone. Harga HP-nya berapa kak? 2, berapa kan yang lebih kayak? 2.500.000, 1,8, 1,6, 13, 10, 3 juta, 4 jutaan, 2 jutaan, 2 juta, 3,5, 2 jutaan, 4,5-an, 7, 6, 3 jutaan. 8.700.000. Kira-kira HP-nya itu yang sesuai sama kebutuhan kakaknya ini apa sih? Memorinya lumayan gede. Kalau Memorinya ya? dipakai main game nggak ngeflash. Kameranya bagus, terus RAM-nya itu besar, sama ini aja sih, sama apa? Enak aja, dia nggak lemot gitu. Tugas kuliah gitu. RAM-nya sih kak, Sering main game. Sama juga. Kameranya bagus juga. Fiturnya sih lengkap ya. Kamera juga lumayan juga oke. komunikasi biar bisa jualan gitu. Biar bisa chattingan itu ya. Kamera juga dari RAM-nya juga gitu. Budget aja sih kak yang penting. Saya cari yang kameranya bagus sih, karena buat saya suka video-video sama foto-foto juga. Tempat penyimpanannya. Kalau dari kualitas kamera sih bagus. Ya sama juga. Terus kira-kira HP-nya itu bisa dipakai berapa tahun ya? 3-5 tahun. 3 tahun. Jangka waktu yang panjang. Sama kak. Jangka panjang. Sampai ganti lagi lah. Sampai rusak sih. Udah 2 tahun nih dah. Bisa lebih dari 5 tahun kayak. 3 tahun, 5 tahun bisa. 6 tahun lah. Mungkin bisa. Tahun depan atau mungkin 2 tahun yang akan datang mungkin bisa ganti. 6 tahun. 3 tahunan lah. 3 tahunan. 4 tahunan. Oke, jadi kita sudah wawancara ya. Jadi sekian wawancara. Sekarang kita ke tahap pembahasan. Let's go. Halo semuanya, di zaman sekarang kita sebagai konsumen selalu dihadapkan pada banyak pilihan produk mulai dari kebutuhan sehari-hari, pakaian, sampai dengan gadget seperti smartphone. Nah menariknya, ada banyak cara untuk menjelaskan bagaimana kita membuat keputusan yang baik dalam memilih produk tersebut.
Secara umum, ada 3 pendekatan yang sering digunakan untuk memahami perilaku konsumen. Yang pertama, itu ada pendekatan atribut yang dimana konsumen melihat dan membandingkan produk berdasarkan ciri-ciri atau fitur pentingnya. Nah, misalkan seperti desain, kualitas kamera, kapasitas memori, dan juga harga. Untuk yang kedua, itu ada pendekatan ordinal yang dimana konsumen cukup mengurutkan preferensinya. Seperti contoh, saya lebih suka HP A daripada HP B, tanpa harus menunjukkan seberapa besar bedanya dari HP tersebut. Untuk pendekatan yang ketiga, itu ada pendekatan kardinal yang dimana konsumen tidak hanya mengurutkan, akan tetapi juga memberikan nilai atau skor pada kepuasannya. Seperti memberikan nilai pada HP A sebesar 80 dan pada HP B sebesar 70, sehingga dapat dilihat selisih kepuasannya. Nah, pendekatan-pendekatan ini membantu menjelaskan alasan dibalik keputusan kita mengapa ada yang rela membayar lebih untuk kamera bagus atau memilih harga yang lebih murah meski fiturnya lebih sederhana. Nah, dalam video ini kita akan membahas ketiga pendekatan tersebut secara singkat dan melihat contohnya melalui hasil wawancara yang kami lakukan tentang pemilihan dari smartphone. Oke, tadi karena sudah dijelaskan mengenai pendekatan atribut, kemudian ordinal dan juga kardinal, kemudian kita langsung masuk saja ke bagian yang paling seru, yaitu hasil wawancara responden mengenai HP-HP yang mereka pilih. Jadi dalam wawancara ini kami bertanya kepada responden tentang HP yang mereka pilih, harganya, kemudian tentang beberapa atribut-atribut penting yang menurut mereka diutamakan dalam melakukan pemilihan atas pemilihan penggunaan smartphone. Jadi dalam wawancara ini terdapat 6 atribut yang paling sering dimention oleh responden. Yang pertama yaitu kamera yang bagus, penyimpanan yang besar, harga ekonomis, fitur yang lengkap, baterai yang awet, dan juga performa yang ngebut. Menariknya, dari beberapa responden yang memiliki prioritas yang berbeda dalam melakukan pemilihan atas penggunaan smartphone-nya, tapi hampir semua memilih untuk kombinasi dalam kualitas yang bagus dan juga harga yang ramah di kantong. Kemudian terdapat juga rata-rata harga smartphone yang sesuai dengan jenis-jenis merek dari smartphone tersebut. Yang pertama ada iPhone sekitar 8.340.000, kemudian ada Oppo sekitar 2.533.000, kemudian ada Vivo dengan harga sekitar 2.433.000, kemudian ada Samsung sekitar 4 juta, Redmi sekitar 2.800.000, dan juga Infinix sebesar 2 juta. Jadi dari angka-angka tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa iPhone memiliki harga yang paling besar dikarenakan memiliki fitur yang lengkap, kamera yang bagus, dan juga performa yang ngebut. Sedangkan Redmi dan juga Infinix dipilih karena memiliki harga yang ramah di kantong dan juga jumlah penyimpanan yang besar. Nah, teknik pendekatan di video ini menggunakan pendekatan atribut yang merupakan pengembangan dari teori perilaku konsumen ordinal. Dalam pendekatan ini, konsumen membuat peringkat preferensi terhadap berbagai kombinasi atribut yang berbeda, bukan kuantitas barang. Pilihan optimal konsumen ditentukan dengan menggunakan analisis kurva indifferent dan garis anggaran, di mana kepuasan maksimal tercapai saat kurva indifferent tertinggi bersinggungan dengan garis anggaran yang tersedia. Nah, di sini kita menggunakan 2 atribut, yaitu kualitas kamera dan performa dari gadget itu sendiri. Nah, selanjutnya, di sini perumpamaan kasus jika konsumen memiliki anggaran biaya sebesar 10 juta untuk memilih jenis gadget. Nah, untuk penjelasannya bisa disimak dalam kurva berikut ini. Nah, berdasarkan data tersebut, maka dapat disajikan dalam kurva sebagai berikut. Dengan 2 atribut yang digunakan, serta alokasi anggaran dari masing-masing merek handphone. Atribut yang digunakan ada 2, yaitu kualitas kamera pada sum Y, dan sum X, yaitu performa. Pertama, di sini ada Oppo yang dimana memiliki kualitas kamera yang baik, namun performanya terbilang masih kurang mumpuni di harga 2,5 juta. Nah, hal serupa juga dimiliki oleh Vivo dengan harga 2,4 juta. Namun, Samsung nih menawarkan sesuatu yang berbeda dengan kualitas kamera yang baik, namun performanya juga terbilang mumpuni di harga 4 juta. Data iPhone juga memiliki kualitas kamera yang baik serta performa yang baik di harga 8 juta. Sama seperti Samsung. Selanjutnya ada Redmi yang memiliki performa yang cukup gahar, namun kualitas kameranya masih kurang jernih di harga 3 juta. Terakhir ada Infinix yang memiliki performa yang kencang, namun kameranya terbilang masih kurang baik di harga 2 juta. Garis depan efisiensi dapat diturunkan setelah mengetahui besarnya sudut maupun panjangnya garis. Caranya adalah menghubungkan ujung masing-masing garis atribut kurva yang menghubungkan semua ujung kombinasi garis atribut disebut dengan garis efisiensi frontier atau garis depan efisiensi pendekatan atribut. Kurva konsumen itu semakin jauh dari titik nol memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Pada kurva ini, handphone dengan merek iPhone letaknya tuh paling jauh dengan titik nol. Setelah konsumen mengetahui interference map dan garis depan efisiensi yang dimilikinya, maka konsumen dapat mengambil keputusan berdasarkan asumsi rasionalitas. Maka konsumen memutuskan untuk membeli handphone dengan merek iPhone yang ditunjukkan oleh titik singgung antara efisiensi frontier dengan satu kurva interferensinya. Dengan pertimbangan bahwa iPhone memiliki
kejernihan kamera dan performa yang lebih baik dari merek handphone lainnya. Dengan begitu, tingkat kepuasan konsumen jatuh pada handphone merek iPhone yang memiliki harga 8 juta rupiah. Selanjutnya, jika disandingkan dengan merek iPhone yang harganya paling tinggi di antara merek-merek lainnya, tentu saja konsumen akan memiliki kepuasan lainnya atau kepuasan bayangan yang ditunjukkan dengan IC Accent 1, apabila merek iPhone memiliki promo atau yang lainnya yang mampu menurunkan harganya. Selain itu, apabila konsumen ingin beralih ke merek gadget yang lainnya dengan kualitas kamera dan performa yang hampir sebanding dengan merek iPhone, konsumen bisa beralih ke merek Samsung yang harganya lebih rendah dengan iPhone, yang dimana di sini akan muncul kembali kepuasan bayangan yang ditunjukkan dengan IC Accent 2, yang dimana di sini konsumen akan mendapatkan 2 unit merek Samsung yang harganya sebanding dengan iPhone. Baik, segitu saja pemaparan dari kepuasan pelanggan, pendekatan atribut. Kami undur diri, terima kasih.